Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Langit 7. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang konstruksi di lapangan atau di lokasi pekerjaan, yaitu mengenai balok lantai atau bisa disebut balok latio, balok lintel, ya, menyesuaikan dengan penyebutan oleh engineer, tukang maupun pelaksana di lapangan. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, kita langsung ke pengamatan langsung di lapangan saja. Apa itu balok lintel, fungsi dan juga pekerjaannya bagaimana. Oke, kita ikuti video berikut ini. Baiklah Sobat Langit 7 yang berbahagia di rumah, juga untuk siswa DPIB, ya, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada. Di sini saya berada di lokasi pekerjaan gedung, di mana ada salah satu balok, ya, yang posisinya semacam ini. Dia berada di atas, nah, di sini di atas lubang, ya, karena memang lubang ini nanti akan dipasang kusen yang terbuat dari aluminium. Jadi pemasangannya tidak sama dengan pekerjaan kusen yang menggunakan kayu, ya. Kalau kusen kayu dipasang bersamaan, ya, hampir bersamaan dengan pasangan bata di sampingnya, ya. Jadi disetel dulu, kemudian pasangan batanya menyesuaikan. Nah, tetapi kalau untuk pekerjaan kusen aluminium kita membuat lubang. Nah, kembali ke apa yang saya jelaskan atau yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai balok lantai, ya. Balok lantai, balok lintel atau jenisnya, ya. Nah, ini terletak di atas kusen, ya. Memang balok itu kalau kita flashback ke belakang pada era zaman Belanda, ya, karena ilmu bangunan kita mengacu pada konstruksi Belanda. Nah, kalau orang kampung juga kadang tahu, ya, bahwa balok lintel itu yang ada di atas kusen itu bisa digantikan dengan pasangan bata kalau dulu, ya. Kemudian berkembangnya dengan analisa struktur, kemudian masalah-masalah yang terjadi pada konstruksi itu dikembangkan lagi, ya. Jadi menggunakan beton, ya, menggunakan beton bertulang. Nah, ini, ya, menggunakan beton bertulang, di mana beton ini nanti di dalamnya ada tulangan besinya, ya, hampir semacam ini. Nah, ini, ya, itu yang ada di dalamnya. Nah, kalau orang dulu itu masangnya itu hanya di atas kusennya, ya, jadi tidak menyatu dengan kolomnya. Tetapi kalau kita mengacu pada analisa struktur yang benar, ideal, maka balok tersebut dihubungkan dengan kolom-kolom di sampingnya, karena fungsi dari balok lantai tersebut adalah untuk menahan beban di atasnya, sehingga secara struktur beban itu harus dilarikan ke konstruksi atau struktur dari bangunan tersebut, bukan membebani kusen atau konstruksi di bawahnya, ya. Seperti konstruksi di bawahnya adalah bukan konstruksi, ya, tetapi pada partisi dindingnya. Nah, itu kekeliruan yang terjadi. Tapi yang sebenarnya adalah beban yang membebani kolom balok tersebut itu akan disalurkan, ya, disalurkan ke kolom, kemudian akan disalurkan ke konstruksi di bawahnya. Jadi menghindari satu retak pada dinding, ya, retak pada dinding di bawah, ya. Nah, misal di sini, ini jika baloknya tidak sampai ke sana, bisa saja terjadi perbedaan pembebanan dari atas, ya. Nah, sehingga bisa saja terjadi retak. Nah, inilah salah satu fungsi dari balok lantai. Kemudian balok lantai juga menjadikan kolom struktur menjadi lebih kaku, karena dia secara tidak langsung membagi kolom menjadi dua, ya. Jadi kelangsingannya, ya, kelangsingan dari kolom, sehingga mengurangi bahaya tekuk dari kolom tersebut. Inilah, ya,
idealnya dari balok latte. Jadi balok latte itu sebaiknya standarnya adalah itu menyambung ya, menyambung antar kolom. Walaupun untuk pemasangan kusen itu tidak full. Kalau ini full ya. Jadi wajar saja itu menyatu dengan kolom. Tetapi bagaimana ini? Nah, itu tidak berhenti di sini, tetapi akan diteruskan juga sehingga beban dari atas itu akan lari ke kiri dan ke kanan. Nah, begitulah. Ini untuk penjelasan secara singkat mengenai balok latte ya, balok latte di atas kusen. Ya, nanti kita bisa bahas atau mungkin ada pertanyaan, silahkan komen di bawah atau ada koreksi juga boleh. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini posisi sebelum dicor ya. Nah, kalau ini sudah dicor, cuman backcastingnya belum dilepas. Pemasangan backcastingnya bagaimana? Backcasting dipasang ya. Oh iya, sebentar. Apa itu backcasting ya? Mungkin ada yang belum tahu ya. Backcasting itu cetakannya ya, cetakan dari beton ya. Cetakan dari beton. Kalau kue itu loyangnya ya, loyangnya. Nah, ini dicetak berapa sisi? Nah, kalau posisinya seperti ini, gantung kayak gini, berarti kan posisi bawah, samping ya. Jadi ada 3 sisi. Nah, sehingga membentuk balok semacam ini. Nah, ini ya. Nah, berbeda kalau pada pemasangan kusen kayu ya, itu dipasang di kiri kanan karena bawahnya sudah terpasang kusennya. Jadi semacam itu ya. Ini untuk pemasangan backcastingnya. Nah, ini ada penyangganya menggunakan bambu, bisa menggunakan kayu atau bahan lain yang kuat untuk menopang balok tersebut. Ingat, di sini konstruksi beton bertulang, jadi campuran semen pasir kerikil ya, standar 1:2:3. Kemudian untuk tulangannya ya, minimal tulangan dengan tulangan pokok 4 ya, 4 batang ya, standarnya ya 12, tapi dipasang dengan besi 10 juga tidak apa-apa. Kemudian untuk begelnya cukup begel dengan diameter dengan dimensi diameter 6 ya. Nah, semacam itu. Ini posisinya semacam ini. Ini untuk backcastingnya. Oke, ini ya sekilas mengenai balok latte. Untuk dimensinya bagaimana, Bapak? Dimensinya, nah, ini biasanya diukur menyesuaikan dengan dimensi dari pasangan bata ya, untuk lebarnya. Tingginya menyesuaikan dari perencana. Ya bisa aja dengan tinggi 15 sampai 20 ya. Tinggi 15 sampai 20 menyesuaikan dengan perencananya, karena yang bertanggung jawab terhadap struktur adalah perencana bangunan ini. Nah, dirasa aman, kuat, maka ya kita kalau misalnya Anda sebagai drafter, sebagai pelaksana harus menyesuaikan dari spek yang ada. Nah, ini contoh, ini benang untuk mengukur leveling kedataran dari pemasangan backcasting ya, karena pekerjaannya diawali dengan backcasting dulu. Nah, ini harus diukur tinggi dari leveling ya, nanti dari bawah sampai ke atas, kemudian menyesuaikan juga dengan kolom, sehingga secara horizontal vertikal itu terukur macam itu. Oke, ini yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Silahkan ada pertanyaan atau komen atau kritikan atau mungkin ada koreksi, silahkan komen di bawah ya. Kita sharing berbagi ilmu, walaupun ini hal sepele tetapi akan bermanfaat bagi yang memerlukannya. Itu ya. Baiklah Sobat Langit 7, itu yang bisa saya bagi untuk kali ini. Nanti kita akan bahas lagi atau kita lihat lagi, kita observasi secara langsung di lokasi proyek atau lokasi pekerjaan kegiatan pembangunan dari suatu gedung. Nah, semoga ini bermanfaat.
Silahkan ada pertanyaan, kritik atau saran atau mungkin koreksi boleh ya, kita terbuka. Mungkin ada salah atau kurangnya ya. Dan jangan lupa subscribe ya untuk channel ini agar bisa lebih berkembang ya. Share jika ini bermanfaat untuk Anda atau untuk orang lain sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di channel 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.